Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan latihan menerjemahkan dan tadabbur surat Al-Insan ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Kita awali dengan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan di ayat 13, mengartikan setiap kata terlebih dahulu. Muttaqiin, orang-orang yang bersandar atau duduk bersandar, dari kata ittaka'a yattaki'u, bersandar. Fiha, di dalamnya, ala, di atas, araik, jamak dari arikah, artinya dipan-dipan. La, tidak, yarawna, mereka melihat, fiha, di dalamnya, syamsan, matahari, wa, dan, la, tidak, zamharira, rasa dingin yang berlebihan, wa, dan, daniyatan, dekat, ya, ala, di atas, him, mereka, zilal, naungan, ha, nya, wa, dan, zullilat, dimudahkan. Kutufuha di sini mempunyai makna adalah memetiknya, ya, untuk memetiknya. Tadlila, dengan mudah. Wa, dan, yutafu, dari kata tawaf, artinya berputar atau diedarkan, ya, dan diedarkan, ala, atas atau kepada, him, mereka, bi, dengan, aniyah, bejana, min, dari, fiddah, perak, wa, dan, akwab, akwab jamak dari kubun, artinya gelas, atau juga bisa diartikan piala, ya. Kanat, yang dia adalah, qawarira, dari kristal, ya, kristal. Qawarira, kristal, min, dari, fiddah, perak, qaddaruha, dari kata qadar, ya, atau menentukan, ya. Mereka menentukan, ya, dan menentukan maksudnya menentukan ukurannya, ya, sesuai dengan kehendak mereka, ya, takdira, dengan ukurannya. Wa, dan, yusqauna, mereka diberi minum, fiha, di dalamnya, ka'san, artinya juga gelas, kana, yang dia adalah, mizajuha, campurannya, mizaj itu campurannya, zanjabila, jahe, ainan, mata air, fiha, di dalamnya, tusamma, dari kata ismun, diberi nama atau dinamai, salsabila, salsabila. Wa,
dan yatufu dari kata tawaf tadi mengelilingi, alaihim atas mereka atau kepada mereka, wildan anak-anak, mukhalladun yang kekal dari kata khalada, khalidina fiha seperti yang biasa kita baca, yang kekal. Ida apabila ra'aita kamu melihat hum mereka, hasibta kamu mengira hum mereka, lu'lu'an mutiara, mansura yang bertebaran. Wa dan ida apabila ra'aita kamu melihat, sama di sana, ra'aita kamu melihat, na'iman kenikmatan, wa dan mulkan kerajaan, kabira yang besar. Aliyahum pakaian mereka, siap baju, sundus yang halus, khudrun hijau, wa dan istabrak yang tebal, wa dan hullu mereka dihiasi dari kata hilya artinya hiasan, mereka dihiasi, asawira gelang, min dari fiddah perak, wa dan saqa memberi minum, hum kepada mereka, rabbuhum Tuhan mereka, syaraban minuman, tahura yang suci. Inna sesungguhnya, hada ini, kana dia adalah, lakum bagi kalian, jaza balasan, wa dan kana dia adalah, sa'yukum usaha kalian, mashkura yang diterima atau dari kata syukurnya yang diterima ya, terima kasih kan syukron ya, yang diterima. Baik, sekarang kita akan membaca secara keseluruhan per ayatnya dari ayat 13 sampai ayat 22. Saya bacakan dan silakan diikuti. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muttaki'ina fiha 'alal araik, mereka bersandar di dalamnya di atas dipan-dipan. La yarawna fiha, mereka tidak melihat di dalamnya, syamsan wala zamharira, matahari dan tidak pula rasa dingin. Wadaniyatan alaihim, dan didekatkan kepada mereka, dilaluha naungannya, wadhullilat kutufuha,
dan dimudahkan untuk memetiknya tadlila dengan semudah-mudahnya. Wa yutafu alaihim dan diedarkan kepada mereka bi'aniyatim min fiddah dengan bejana yang terbuat dari perak wa akwabin kanat qawarira dan gelas-gelas dan piala-piala yang terbuat dari kristal qawarira min fiddah kristal-kristal dari perak qaddaruha taqdira mereka menentukannya dengan ketentuannya wa yusqawna fiha dan mereka diberi minum di dalamnya ka'san kana mizajuha zanjabila gelas yang bercampur jahe ainan fiha mata air di dalamnya tusamma salsabila yang diberi nama dengan salsabila wa yatufu alaihim dan mengelilingi kepada mereka wildanum mukhalladun anak-anak yang kekal usianya idza ra'aitahum apabila kalian melihatnya hasibtahum lu'lu'an mansura kamu mengira mereka mutiara yang bertaburan wa idza ra'aita thamma dan apabila kamu melihat di sana ra'aita na'iman kamu melihat kenikmatan wa mulkan kabira dan kerajaan yang besar aliyahum thiyabu pakaian mereka thiyabu sundusin baju sutra yang halus khudru wa istabraq yang hijau dan yang tebal wa hullu asawira min fiddah dan mereka dihiasi gelang-gelang dari perak wasaqahum rabbuhum dan Tuhan mereka memberi minum kepada mereka syaraban tahura minuman yang suci inna hada kana lakum sesungguhnya ini semua adalah bagi kalian jazaan sebagai balasan wa kana sa'yukum mashkura dan usaha kalian adalah diterima. Baik jemaah sekalian, sekarang kita akan mengambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca mulai dari ayat yang ke-13 ya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Di dalamnya mereka duduk di atas dipan-dipan bersandar di atasnya ya. Nah, pembahasan ini ada dalam surat As-Saffat juga
Yang menjadi perbedaan pendapat adalah bagaimana cara mereka bersandar. Apakah bersandar dengan berbaring, atau bersila, atau duduk dengan mantap? Dan bahwa yang dimaksud dengan dipan-dipan adalah pelaminan-pelaminan yang berkelambu. La yarawna fiha, dan ahli syurga tidak merasakan di dalam syurga itu rasa panas terik dari matahari, dan juga tidak pula rasa dingin yang menggigil. Maka di sana tidak panas dan juga tidak dingin yang menusuk tulang, melainkan cuacanya sedang dan selamanya juga demikian, sehingga mereka tidak mau berpindah tempat darinya untuk selama-lamanya. Kemudian wadaniyatan alaihim dilaluha, dan di antara nikmat para penghuni surga yang lain adalah Allah dekatkan dahan-dahan dan ranting-ranting buah-buahan yang mereka inginkan. Jadi kalau di dunia kita ingin buah itu harus naik pohon, harus manjat pohon, ya. Tapi ketika nanti di surga, buah apapun yang kita inginkan, maka buah itu yang akan datang dengan sendirinya. Dan dahan rantingnya pohon itu akan datang dan mentiungkan dirinya, ya. Mentiung, ya, bahasa Indonesianya apa mentiung, ya. Akan mentiungkan dirinya, dan buah-buahan itu akan didekatkan kepada para penghuni surga sehingga mereka tidak bersusah payah untuk mengambilnya. Kemudian nikmat yang lain para penghuni surga adalah mereka diedarkan bejana-bejana yang itu terbuat dari perak, dan piala-piala yang terbuat piala-piala kristal atau qawarira juga mempunyai mana adalah kaca-kaca, ya. Yaitu mereka berkeliling mengitari para pelayan-pelayan surga dengan membawa bejana-bejana yang berisikan makanan terbuat dari perak, juga piala-piala atau gelas-gelas minuman, yang beningnya itu laksana kaca, yang kemudian qawarira min fiddah, kaca yang terbuat dari perak. Lafaz yang pertama itu dinasabkan karena menjadi khabar kana, yaitu kanat qawarira, sedangkan yang kedua dinasabkan ada kalanya karena menjadi badal atau tamyiz, karena dijelaskan oleh firman-Nya qawarira min fiddah. Ini dari segi bahasa, ya. Kemudian Ibnu Abbas, Mujahid, dan Hasan al-Basri selain mereka dan juga selain mereka yang bukan hanya seorang yang telah mengatakan bahwa seputih perak dan sebening kaca. Dan memang qawarir itu tiada lain terbuat dari kaca. Maka gelas-gelas di surga terbuat dari perak. Sekalipun demikian, tampaknya adalah transparan. Bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luarnya. Dan hal seperti ini tiada persamaannya di dunia. Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Ismail, dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa di dalam surga tiada sesuatu pun melainkan hal yang serupa pernah diberikan kepada kalian di dunia, kecuali gelas-gelas dari perak, ya. Maka ini yang kemudian Allah berikan kepada para penghuni surga. Wa yusqawna fiha ka'san, dan nikmat para penghuni surga yang lain adalah mereka diberikan minuman yang campurannya itu adalah jahe. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam gelas-gelas itu terdapat minuman khamr surga yang campurannya adalah jahe. Nah, terkadang minuman mereka itu diberi campuran kafur yang rasanya sejuk. Di ayat yang ke-4 di surat Al-Insan ini juga. Kemudian yang terkadang juga diberi campuran dengan jahe yang rasanya hangat, sehingga rasanya beragam. Maka orang-orang yang bertakwa dari kalangan ahli surga diberi minuman yang ada kalanya dicampur dengan kafur, ada kalanya dicampur dengan jahe. Nah, maka di ayat berikutnya disebutkan
ya. Ainan fiha tusamma salsabila. Dan juga disebut ada mata air surga yang dinamakan salsabila. Ya. Nah, salsabila ini adalah salah satu nama dari mata air yang ada di surga karena arusnya sangat deras dan lancar, maka disebut dengan salsabila. Dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini adalah sebuah mata air yang ada di surga yang dinamakan salsabila, mata air yang airnya enak untuk diminum. Nah, ini beberapa pendapat, ya. Kemudian berikutnya nikmat para penghuni surga adalah wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda usianya. Ya. Jadi makna mukhalladun di sini adalah dalam kondisi yang kekal. Mereka tidak berubah dari keadaan itu dan usia mereka tidak bertambah dari usia mudanya. Maka mengenai pendapat ulama yang menawilkan bahwa mereka para pelayan surga itu memakai gelang dan pada telinga mereka terdapat anting-anting, sesungguhnya hal ini tiada lain hanyalah berdasarkan terjemahan bebas, ya. Mengingat mereka adalah anak-anak kecil dan keadaan yang seperti itu yang pantas bagi mereka, ya. Nah, kemudian idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kalian melihat mereka, kalian akan mengira mereka itu mutiara yang bertaburan. Artinya, jika engkau lihat mereka menyebar dalam menunaikan tugasnya melayani majikan-majikan mereka para penghuni surga, maka jumlah mereka yang banyak serta penampilan mereka yang cerah ceria. Dan warna mereka juga pakaian dan perhiasan mereka yang indah-indah. Maka tentulah kalian akan mengira bahwa pelayan-pelayan itu adalah mutiara yang bertaburan. Untuk menggambarkan keadaan mereka, tiada perumpamaan yang lebih indah selain dari mutiara yang bertaburan di tempat yang indah. Dan kemudian di antara hikmah yang lain, kenapa Allah berikan pelayan-pelayan surga yang terdiri dari anak-anak? Karena anak-anak kalau di kehidupan dunia itu lebih mudah untuk diperintah daripada ketika kita memerintah orang dewasa, ya. Nah, seringkali perintah kita kepada anak itu cepat untuk dijalankan daripada kita memerintah orang yang sudah usianya dewasa. Nah, ini diantara juga hikmah yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Dan kemudian di antara nikmat yang lain adalah na'iman wa mulkan kabira. Dan kalian melihat nanti di dalam surga ada kenikmatan dan ada kerajaan yang besar. Yakni kerajaan milik Allah di sana yang sangat luas dan kekuasaan yang memukaukan. Di dalam hadis sahih telah disebutkan bahwa Allah berfirman kepada orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, yang berarti dia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Sesungguhnya bagimu di dalam surga semisal dengan dunia dan 10 kali lipatnya. Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Suwair ibnu Abi Khitah dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna adna ahlal jannah manzilatan. Sesungguhnya ahli surga yang paling rendah kedudukannya bagi orang yang melihat di dalam kerajaannya diperlukan waktu 2000 tahun. Dia memandang kebahagiaan yang jauhnya sama dengan memandang kebahagiaan yang terdekatnya. Apabila pemberian Allah kepada ahli surga yang paling rendah kedudukannya sudah seperti ini, maka tidak terbayangkan pahala yang diberikan Allah kepada ahli surga yang lebih tinggi kedudukannya. Nah,
Inilah hadirin rahimakumullah. Kemudian nikmat surga yang berikutnya Allah sebutkan bahwa pakaian-pakaian mereka adalah sutra-sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal. Dan kain sutra yang tipis serta baju gamis dan pakaian lainnya yang dikenakan langsung ke badan. Kemudian kain sutra tebal yang berkilauan karena mengkilat, yang ini dipakai di bagian luar sebagaimana biasa pakaian bagian luar. Dan juga disebutkan bahwa nikmat para penghuni surga yang lain, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan juga mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Kemudian nikmat yang terakhir yang Allah sebut dalam surat ini adalah Allah berikan syaraban tahura, adalah minuman yang bersih, minuman yang suci. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa maksud dari ayat ini, Allah membersihkan batin mereka dari hasad, dengki, iri, penyakit, dan semua akhlak yang hina. Maka telah diriwayatkan kepada kita dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan, apabila ahli surga sampai di depan pintu surga, maka di sana mereka menjumpai 2 buah mata air. Lalu seakan-akan mereka diberi ilham untuk pergi kepada kedua mata air itu. Lalu mereka minum dari salah satu mata air itu, maka Allah melenyapkan semua penyakit yang ada di dalam perut mereka. Kemudian mereka mandi dari mata air yang satunya lagi, maka sesudahnya terpancarlah dari tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Dengan demikian, maka Allah telah menggambarkan keadaan lahiriah dan batin mereka yang semuanya indah. Dan semuanya ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, balasan untuk para penghuni surga. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah betapa nikmat yang Allah sudah siapkan bagi ahlu taqwa, bagi para penghuni surga, begitu nikmatnya. Dan ini baru beberapa gambaran-gambaran nikmat yang ada di surga. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian, aqulu qali hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.